Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Kurniawan dan teman saya Saya Fitri, saya Tete Sihab. yang kami hormati Bapak Johnson Effendi Hutagalung STMkom sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami akan membuat tutorial video pembuatan sistem kasir. Masuklah kita ke videonya. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi NetBeans. Setelah itu kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Baik, tampilannya akan seperti ini di awal. Kita closekan saja. Setelah itu kita akan membuat project baru. Di sini kita akan mengganti project name-nya dengan aplikasi jualan. Setelah itu kita pencet browse untuk menyimpan di mana ingin kalian simpan filenya. Setelah itu pencet finish. Tampilannya akan seperti itu. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi jualannya untuk menambah file baru. Klik kanan, New, JForm. Kita ganti namanya dengan penjualan. Setelah kita membuat file penjualannya, kita kan pertama-tama masuk ke desainnya. Kurang lebih desain kami seperti ini. Di sini menggunakan panel, yang hitam ini menggunakan panel. Bisa kalian klik untuk memakainya. Dan untuk judulnya itu memakai label. Ini juga sama memakai label. Dan ini juga sama memakai label. Di sini yang kotak kosong ini kita menggunakan text fill. Ini juga menggunakan text fill. Dan ini menggunakan panel. Di sini menggunakan label. Sama juga seperti yang di atas. Di sini juga menggunakan text fill. Ini menggunakan button. Ini juga sama menggunakan button. Dan yang ini juga menggunakan text fill seperti yang ada di atas.
Dan untuk mengganti warnanya kalian bisa picit properties, di sini ada. Di sini kalian bisa mengganti namanya dengan edit text. Dan setelah itu kita akan mengganti variabelnya. Ikuti seperti ini, disamakan. Yang kedua juga sama, ganti juga sesuai. Di sini juga. Dan seterusnya. Disamakan seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam codingannya. Kurang lebih codingannya seperti ini. Jika terlalu cepat, kalian bisa memposkannya. Setelah dari sini kita akan masuk ke koneksi jualan. Kurang lebih codingannya seperti ini, sedikit. Baik, kita akan masuk ke desain menu utamanya. Kurang lebih desain kami seperti ini. Yang hitam ini kami menggunakan desktop pen. Tinggal klik tahan saja, langsung masukkan jika ingin menggunakannya. Setelah itu, yang di atas putih itu kita menggunakan menu bar. Di situ akan langsung timbul tulisannya. Seperti biasa, jika ingin mengganti, tinggal klik kanan edit text. Di sini kita akan memasukkan ke dalam transaksi menggunakan menu item.
Di laporan juga seperti itu. Kita akan mengganti variabelnya, sesuaikan seperti ini. Di laporan juga seperti itu, dicetaknya. Transaksi laporan juga. Baik, setelah itu kita akan masuk ke codingannya. Kurang lebih codingannya seperti ini. Jika terlalu cepat, kalian bisa memposkannya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam aplikasi database-nya atau CMPP. Baik, di sini kalian jika belum, tinggal klik start aja, karena di sini saya sudah memulaikan, jadi tidak perlu saya picit lagi. Setelah itu picit admin yang kedua. Beginilah tampilan awal dari database. Klik new untuk membuat database. Di sini nama database-nya jualan. Create. Karena kami sudah punya, jadi untuk membuat tabelnya, klik new, masukkan nama tabelnya penjualan. Di sini kita akan memasukkan nama yang ada di isi tabel tersebut. Yang pertama nomor faktur. Di sini kita bikin voucher. Panjangnya 20. Selanjutnya tanggal. Di sini voucher. Panjangnya juga 20. Selanjutnya ada ID customer. Sini kita bikin voucher juga. Panjangnya 10. Dan yang terakhir itu ada total beli. Di sini kita masukkan desimal. Panjangnya juga sama 10. Dan di sini kita akan menambahkan primary key-nya. Picit go. Setelah itu tampilannya setelah itu tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan rinci. Klik new. Masukkan nama tabel. Karena di sini kolomnya kurang, kita akan menambahkannya.
karena namanya sama, di sini saya bikin aja tambah 2. Sebelumnya tabel kami sudah dibuat, ini hanya untuk memberitahukan bagaimana cara pembuatan tabelnya. Kita masukkan lagi. Baik, disesuaikan seperti ini ya. Setelah itu kalian bisa mengklik save. Dan kurang lebih tampilan tabelnya seperti ini. Baik, kita masuk kembali ke aplikasi NetBeans-nya. Di sini kita akan menambahkan library. Kita mencari MySQL JDBC driver. Klik. Setelah itu add library. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan pluginsnya. Klik kanan, add jar, cari filenya di mana. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, kalian bisa mendownloadnya di Chrome ataupun browser pluginnya. Kita buka. Di sini ada 2, kita pilih yang atas. Baik, setelah itu kita akan menggropkannya semua dengan ctrl klik open, dan tampilannya akan seperti ini jika sudah ditambahkan. Setelah itu kita akan menambahkan plugin yang kedua. Kita klik tools, lalu kita cari plugin. Setelah itu kita memasuki download, add plugin, lalu kita cari di mana plugin yang telah kita letak. Setelah itu kita memilih yang bawah, yaitu plugin iReport NetBeans. Kita Ctrl A untuk mengambil semua plugin, lalu klik open. Nanti akan muncul di sini 4 plugin. Kita bisa install dan ikuti petunjuknya. Setelah itu nanti akan muncul tulisan user installed plugins dan sudah dicentang. Setelah itu kita masuk ke aplikasi jualan Neo Report Wizard. Di sini kalian bisa menambahkan sesuai selera template yang sudah disediakan. Di sini kami memilih blank A4 landscape. Klik next. Lalu di sini
kita mengganti file name menjadi report penjualan. Namun karena sudah ada, kita bisa menggantinya hanya sebagai contoh. Kita buat report. Di sini kita klik new untuk menambahkan database JDBC connection. Kita next, lalu name-nya kita buat sesuai dengan koneksi kita, yaitu koneksi jualan. Setelah itu my database-nya kita ganti menjadi jualan, yaitu database di dalam XMPP kita. Username kita buat menjadi root dan password kita kosongkan. Setelah itu kita bisa mengklik save. Namun karena di sini sudah ada, kita cancel. Setelah itu kita masuk ke report penjualan. Di bagian desain, sebentar loading. Nah, di sini di bagian desain kita akan membuat desain yang akan digunakan. Di bagian sipin kita menggunakan static text. Nah, di bagian image kita bisa mengklik image. Kita bisa mencari di mana letak gambar yang ingin kita tambahkan. Lalu di bagian no factor dan kata-kata lainnya kita bisa mencari dari report dan mencari menu fields. Nah, di sini ada no factor, ID barang dan lainnya. Di sini kita bisa memasukkannya satu persatu di bagian kolom detail. Nanti setelah dimasukkan di kolom detail satu persatu, tulisan yang di atasnya akan muncul sendiri. Contohnya jika kita menambahkan no factor di kolom detail, nanti akan muncul di kolom di atasnya. Jadi jika satu dimasukkan akan muncul di atasnya. Jadi tulisannya ada dua. Nah, setelah itu kita rapikan garis-garisnya agar nanti hasilnya rapat, tidak jarang terlalu jauh atau tidak berjarak. Setelah itu kita masuk ke menu preview. Di sini klik OK. Nah, di sini sudah tampil. Sebelumnya ini teks ini tidak ada karena ini hanya sebagai contoh. Jika ingin memasukkannya, kita masuk ke menu utama. Kita jalankan di bagian search. Nah, di sini kita bisa klik transaksi dan penjualan. Akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian menu kasir, kita bisa masukkan tulisan toko, location toko, ID barang BR02. Nah, BR02 ini harus sesuai dengan TR002. Jadi apabila 2, TR-nya juga 2. Nama barang Americano, harga 15.000, jumlah kita masukkan 2. Setelah itu kita klik
tambah. Nah, di sini akan keluar tampilan seperti ini pada tabel. Setelah itu, masuk menu bayar, lalu enter. Akan keluar tampilan kembalian sebesar 20.000. Setelah itu simpan. Klik tanda kali atau keluar. Masuk ke menu laporan bagian cetak. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Hasil yang telah kita input sebelumnya. Di sini kita bisa besarkan untuk melihat. Nah, di sini adalah tampilan setelah inputan yang kita lakukan di penjualan. Hasil layar ini bisa kalian print. Pertama, kalian pilih print, setelah itu hasil layar itu akan dijadikan PDF. PDF tersebut simpan di folder yang kalian inginkan. Setelah itu beri nama filenya. Lalu lihat PDF tersebut sudah masuk di folder yang kalian inginkan atau belum. Setelah sudah masuk, kalian bisa memprint PDF tersebut di mesin stroke yang kalian punya atau mesin printer yang kalian punya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke aplikasi XMPP. Nah, dalam database jualan, pada tabel penjualan akan muncul tulisan seperti ini pada tabel. Di tabel penjualan rinci juga akan tertulis tampilan seperti ini. Ini adalah hasil inputan yang telah kita lakukan di penjualan. Baiklah, sekian tutorial video dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam database jualan, pada tabel penjualan akan muncul tulisan seperti ini pada tabel. Di tabel penjualan rinci juga akan tertulis tampilan seperti ini. Ini adalah hasil inputan yang telah kita lakukan di penjualan sebelumnya.